bahasa rumahnya itu sudah gere. Sudah gere sehingga tidak lain hanya mempersiapkan tahun 2000. Politik harus gere, Pak. Harus gere. Kalau dia tidak gere maka sulit dapat perhatian publik. Perhatian. Selamat pagi sahabat Ngopas, ngobrol pengawasan. Hari ini kita akan coba mereview isu-isu pemilu atau politik yang ada di media pada hari ini. Pada koran Radar Lombok hari ini, Lombok Pos hari ini, koalisi PKS PDIP NTB 2024 mungkinkah? Kita akan coba membahas isu-isu ini, namun saya tidak akan membahas sendiri. Hari ini saya sudah ditemani dengan sahabat sekaligus suhu saya. Ada Bang Jayadi dan juga ada Bapak Budi. Coba Bang Jayadi silakan sapa dulu sahabat Ngopas kita hari ini. Terima kasih Pak Rijal. Bagaimana kabar Pak Budi? Anak sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Ngopas yang berbahagia, kita punya sesi obrolan pagi-pagi bersama Bung Rijal. Oke, hari ini kita coba review media terkait isu-isu politik dan bagaimana Bawaslu melihat itu. Nah, perspektifnya ya teman-teman pegawai dan staf di Bawaslu merespon pemberitaan di media. Kita coba ulik dia Pak, kayak bikin sambal itu, kita cek dia nikmat apa tidak, sambil kemudian perspektif pengawasannya seperti apa itu juga. Siap. Nah, hari ini mungkin secara periodik kita mendiskusikan ini dengan santai Pak Bud. Nanti Pak Budi bisa kasih pandangan-pandangannya soal ini sehingga minimal kita di Bawaslu punya cara, punya strategi, punya apalah semacam kesiapan. Kesiapan. Mengantisipasi kira-kira ini partai politik sudah bergerak cepat, Bawaslu bagaimana melihat itu, mempersiapkan dirinya menghadapi kerja-kerja pengawasan. Oke. Begitu mungkin Pak Rijal. Silakan mungkin Bapak Budi berikan dulu, sapa dulu ke teman-teman Ngopas di rumah dengan isu-isu yang akan kita bahas hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rizal sekaligus host pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sehat, semuanya sehat, dan kita ke pagi hari ini kita akan sama-sama untuk mereview bagaimana perkembangan media di luar tentang isu-isu politik. Kita juga sebagai lembaga pengawas harus memberikan pemahaman juga kepada masyarakat bagaimana perkembangan isu-isu politik di luar sana. Sehingga ngopi Pak Bud. Sudah seruput. Sudah habis kok bisa. Iya, baik. Nah, nanti sambil kita jalan nanti ada Bung G yang akan memberikan juga lebih luas tentang ilmu politik juga. Karena beliau ini kan terbang kemana-mana beliau ini. Jangan ya politik Bu. Kita ini tidak paham ilmu politik. Beliau ini ruang geraknya Tidak terbatas. Sehingga punya peluang besar untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang politik ke depan. Apalagi ini parpol sudah mulai
melebarkan sayap-sayapnya ini untuk sudah gere dia, sudah Bu. gere ya. Bahasa rumahnya itu sudah gere. sudah gere ya, Oke. sudah gere sehingga tidak lain hanya mempersiapkan tahun 2024. Iya, Nah, iya. itu. Saya kira itu Oke. Pak Bung Rizal, Baik. silakan. Terima kasih Bung J dan Bapak Budi. Oke dulu Pak Bud. Baik, sahabat Kompas, kita berangkat dari istilah Bapak Budi yang gere tadi. Nah, kita coba berangkat dari situ. Oke, menurut Bung J, ini kan baru 2021. Oh. Nah, pemilu 2024 itu akan 3 tahun lagi, Bung. Nah, cuman partai-partai politik ini sudah mulai seperti istilah tadi itu gere itu. Jadi kalau gere ini sudah dikritik ini Bang. Ini sudah dikritik pakai gere ini. Jadi bagaimana ini menurut Bung J terhadap ini kan masih lama Bang. Nah, ini masih lama, partai politik sudah mulai mencuri star. Nah, keberadaan Bawaslu menurut pandangan teman-teman di pengawas pemilu terkait dengan kegerian dari partai politik ini bagaimana Bang? Silakan. Oke, terima kasih sahabat Ngopas. Jadi menarik juga ini Pak. Oh, Bud, siap. gere. Gere. Ya, gere itu ya. Memang partai politik harus gere Pak. Harus gere. Kalau dia tidak gere maka sulit dapat perhatian publik. Perhatian. Termasuk kita lihat di 2-3 koran ya, ada Radar Lombok, ada Radar Mandalika, ada Lombok Pos juga. Itu memang kalau melihat judulnya kelihatan sekali itu dia gere untuk memenangkan kontestasi. Sudah ancang-ancang baik di pileg, pilpres maupun pilkada. Sudah ada isu-isu koalisi, itu sudah ada curi start. Tapi Sebenarnya Lombok bukan Barat curi belum start. ada ini. Lombok Barat belum kelihatan Bang. Belum ya. Belum ada. Ya, Ini baru Lombok Tengah dan Nah. itu di Ini NTB. lihat Ya. Nah, Masih obrolan kita sebenarnya pas untuk melihat bagaimana teman-teman partai ini mempersiapkan diri. Kalau dilihat dari sudut pandang kesiapan menghadapi ya memang harus jauh-jauh hari Pak Rijal. Memang bagi saya bukan curi start sih. Untuk meyakinkan publik itu kan harus dengan gagasan, harus dengan memperluas pemberitaan, memperluas pengetahuan publik terhadap aktivitas yang akan mereka lakukan dalam kerangka merebut kontestasi. Simpati. Termasuk simpati publik tadi itu. ya. Maka penting itu. Nah, berita koran hari ini saya pikir langkah PKS atau PDP untuk berkoalisi ya itu salah satu strategi untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kesiapan mereka untuk menghadapi kontestasi pemilu maupun pilkada yang nanti itu 2024 Pak Bud serentak itu serentak. Nah, dalam konteks ini kan Bawaslu harus siap-siap itu melihat itu. Tidak kita kewalahan nanti Bang itu. Iya, kalau merefleksikan pemilu 2019 kemarin itu kan kita agak kewalahan. Nah, buktinya kan banyak penyelenggara pemilu yang tepat itu Pak. Iya. Ratusan kan. Apalagi besok tahun Nah, 2024 besok ini harus diwaspadai itu. Harus kita waspadai itu sehingga dengan melihat pergerakan teman-teman partai mempersiapkan diri menuju 2024, setidaknya kita sebagai di Bawaslu yang bekerja di Bawaslu harus bersiap juga, harus bersiap diri juga, mempersiapkan kesehatan, mempersiapkan logistik, mempersiapkan strategi. Nah, itu yang poinnya di strategi itu, karena itu waktunya hampir bersamaan Pak. Sehingga langkah-langkah partai untuk mempersiapkan diri itu jauh hari itu kita juga harus jauh hari-hari mempersiapkan strategi pengawasan terhadap aktivitas itu. Kita bisa kaji itu apakah dia memiliki unsur pelanggaran atau tidak, atau ini murni dalam konteks mengembangkan
citra ya, Citra. citra Ya, dia ya. sebagai partai politik untuk meraih simpati dan dukungan publik. Nah, ngopas kita hari ini ya lebih ke arah itu, melihat perkembangan perpolitikan dari media, itu yang kita bahas, Pak Bu. Ya. Maka itu referensi kita juga untuk menyiapkan diri, berbenah diri, baik secara kelembagaan maupun secara kesiapan personil nantinya menghadapi itu. Nah, keluhan kita misalnya soal SDM yang masih kurang, pasukan yang masih kurang. Nah, dengan mereview media, perkembangan politik dan demokrasi kita bisa siasati itu. Mumpung ini masih panjang. Sepanjang. Nah, bagi saya harus langkah-langkah taktis maupun langkah-langkah strategis kita sebagai penyelenggara pemilu kita bisa upayakan itu sedini mungkin. Memperbanyak begini-gini juga adalah cara kita mempersiapkan diri, Pak Budi, Pak Rizal. Ya, begitu saya kira, Pak Bud. Jangan terlalu serius, Pak Bud. Kita ngopi dulu, Pak Bud. Pak Budi ini. Baik, selain langkah-langkah seperti ini, Bung J, langkah-langkah strategis apa saja yang bisa diambil oleh teman-teman pengawas pemilu untuk mempersiapkan diri? Berangkat bagi dari saya- kemarin, pengalaman 2019 kemarin. Ya, Kekurangan Yang utama itu ya kita tahu apa yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam hari ini, misalnya Pak partai. Itu langkah awal itu. Kita bisa memprediksi, kemudian menyusun strategi bagaimana upaya yang dilakukan itu kita bisa petakan melanggar atau tidak, atau endingnya kayak apa. Itu kan kita bisa punya semacam analisa terkait dengan apa yang aktivitas mereka. Nah, hal-hal itulah yang bagi saya penting kita sebagai insan pengawas pemilu atau insan penyelenggara pemilu itu perhatikan. Dengan begitu kita punya semacam daftar inventarisasi masalah misalnya, ya. atau daftar inventarisasi Potensi. informasi, Ya, ya. atau apalah namanya. Nah, kita bisa susun itu kalau kita kan punya indeks pengawasan indeks istilahnya, Kerawanan. IKP kerawanan, pemilu. ya, indeks kerawanan. itu Ya, ya. kita bisa identifikasi itu dari sekarang. Nah, aktivitas review media hari ini kan bisa menjadi salah satu referensi kita itu buat penyusun indeks kerawanan, sehingga endingnya nanti kita bisa baca si partai A, peserta pemilu A, B, C itu kita bisa lihat kecenderungan gerakannya. Begitu Pak Rizal, yang langkah utama yang bisa kita lakukan. Di samping nanti aktivitas-aktivitas internal lainnya yang untuk memperkuat kesiapan diri, memperkuat kesiapan kelembagaan Bawaslu nanti kita bisa lakukan di internal. Tapi ngopas kita hari ini lebih ya cara kita literasi kepemiluan di internal kawan-kawan kita mungkin bisa diadopsi oleh kawan-kawan yang lain nanti khususnya teman-teman staf. Nah, ini kita forum-forum semacam ini, kegiatan-kegiatan semacam ini lebih tepatnya itu untuk itu tadi, memperkuat pengetahuan kita tentang isu-isu itu, dan bagaimana kita nanti mempersiapkan diri mendukung pimpinan untuk melakukan aktivitas pengawasan yang lebih terencana, karena perencanaan yang baik akan menentukan hasil juga. Nah, literasi semacam ini atau diskusi-diskusi dengan kita ini saya pikir harus terus diperbanyak, Babu. Jangan kemudian datang ke kantor ngopi dan diam itu. Nah, kita bisa bangun-bangun diskusi-diskusi dengan begini secara berkelanjutan. Itu Pak Rija. Jadi serius lah. Ini juga Bang, terlihat dari perkembangan partai politik sekarang sudah mulai muncul ini kan. Kira-kira menurut Sida itu isu yang menarik untuk mereka
goyangkan pada tahun ini untuk masa depan apa kira-kira Bang? Istilah Pak Budi ini ya lumayan anu juga ya, selain Untuk diri ada mereka, goyang-goyang ya, juga nih ya. untuk mereka Iya. apa namanya gulirkan Gulirkan, isu-isu yang betul, menarik betul. buat mereka itu apa kira-kira Bang Nuside? Mereview dari media yang sudah disebar-sebar gitu. Tepatnya buat kita mungkin dalam konteks tugas-tugas pengawasan itu kan tidak boleh kasih saran Oh iya. bagaimana dia Iya, manusia iya, ini. betul, Karena ini kan betul. tugas fungsinya bukan itu, Bu. Oh iya iya Bang. Nah, minimal review media hari ini melalui forum Kira-kira Ngopas. paling banyak yang digiring sama Oke. partai politik itu apa isu-isu yang Nah, menarik? itu yang kita harus lihat di media, Oh. Bu. Kalau hari ini misalnya PKS PDIP berkoalisi. Koalisi. Ya. Kalau amatan orang itu kan nggak mungkin Hmm. satu Iya. mengusung Mengingat isu-isu. di pemilu sebelumnya PKS itu di kubu sebelah, sedangkan PDIP di kubu sebelah. Kualitasnya kan itu. Iya, iya, iya. Tapi kalau dia bersatu, nah inilah yang penting kita kaji. Hmm. Kalau ini bersatu, Ini bagaimana akan kira-kira menjadi kekuatan pengawasan? yang sangat besar Bisa ini. jadi kan itu kan bisa Oh, bersatu bisa atau namanya politik kan. Bisa jadi. Sekarang baik. Nah, maksud Selain saya itu- dalam konteks tugas-tugas kita itu, seandainya ini berkoalisi, bagaimana kita awasi itu? Iya. Nah, kan? Itu. Misalnya ini pemenang, Ya. pemenang pemilu dengan oposisi. Posisi. Ya. Kalau ini bersatu, nah bagaimana membaca ini dalam perspektif pengawasan, Bu? Oh iya. Nah, maka Ngopas hari ini kita bedah itu hal-hal yang terkait dengan pemberitaan hari ini. Bukan dalam konteks memberikan saran ke partai politik untuk begini caranya, bukan. Tapi Ngopas kita ini ya lebih melihat bagaimana kita mengawasi itu Mengawasi. Ya. sebagai lembaga yang tugas fungsinya itu di pengawasan. Pengawasan. Nah, kita bisa kemudian kasih informasi ke publik kalau ini terjadi nantinya ini caranya. Kalau berkoalisi. Gitu, betul. Itu. Nah, dalam waktu dekat misalnya kita akan bikin SKPP itu, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Informasi seperti ini bisa disampaikan ke mereka sebagai salah satu strategi untuk antisipasi sehingga warga juga literasi pengawasan pemilunya dapat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Misal transformasi nanti ke publik. Nah, diskusi-diskusi semacam ini saya pikir wadahnya, caranya untuk menginformasikan ke publik. Nah, begitu Pak Rizal. Kita santai saja, jangan terlalu serius melihat itu. Namanya saja kita ngopas. Ngopas. Nah, seandainya begini, maksudnya Bang. Ini kan partai oposisi tadi sama Partai pemerintah. Partai Nah, pemerintah. partai pendukung. Nah, Seandainya kira-kira sekarang berkoalisi. Nah, menurut Side salah satu cara kita untuk dalam lembaga pengawasan itu bagaimana kira-kira? Mungkin menurut Side satu aja atau nah karena cara Karena- kita untuk depan ini. ini masih ambang-ambang ya, Masih awang-awang. masih isu gitu. Masih isu. Jadi belum bisa. Maka kita juga tidak bisa menghadapinya dengan dengan kepastian gitu. Tapi kita bisa memprediksi. Prediksi. Itu tadi prediksi itulah yang di kita misalnya ada indeks kerawanan pemilu. Bagaimana melihat potensi koalisi partai oposisi dan pemenang pemilu, partai penguasa itu yang kita harus bedah, Bu. Kita harus dilihat sebagai satu hal yang kayaknya ini belum pernah ada. Misal itu menghadapi itu Bawaslu kayak apa, ini yang kita akan susun berdasarkan informasi-informasi harian di media massa. Nah, kecenderungan itulah yang kita obrolin. Gimana melihat itu Bawaslu dalam perspektif pengawasannya. Nah, bagi saya ya kita catat itu. Kemungkinan itu kita harus catat. Kita harus tulis dia dan kaji. Kalau ini berkuasa kira-kira bagaimana Bawaslu bersikap kan.
Nah, tentu itu kan di level pimpinan, tapi Pimpinan, kita di level staff atau yang ringan-ringan lah kalau level staff lah. Hah? Kalau berat kan Oke level Bung Jin, pimpinan. jika sampai ini terjadi kolaborasi antara PDIP dengan PKS misalnya. PKS misalnya kan, potensi-potensi kerawanan apa yang akan bisa timbul Iya. di pemilu 2024 nanti sehingga Bawaslu sendiri ada kesiapan terhadap itu. Oke. Bisa kita baca dulu terlebih dahulu gitu kan. Yang apa pastinya potensi-potensi yang pasti apa yang bukan yang pastinya ya. Hmm. Yang patut diantisipasi itu adalah penggunaan kekuasaan itu. Hmm. Penggunaan kekuasaan itu sebagai strategi memenangkan diri. Nah, itu bukan tidak mungkin itu. Karena kontrol partai lainnya enggak kontrol yang selama ini menjadi oposisi kemudian bersatu. Nah, ini kalau melihat dari perspektif bisa saja tidak ada pengawasan Iya, di luar pengawasan. kita itu, di luar pengawas pemilu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kalau kemudian oposisi dan pemenang pemilu berkoalisi, nah itu kan satu hal yang harus bisa kita berdampak bayangkan. besar itu, Pak Bu. Ya, 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 ya. Mestinya yang kita tahu misalnya partai A ini sangat kencang melakukan pengawasan, tiba-tiba bersatu, terus ketiadaan yang mengawasi itu kan tugas berat bagi Bawaslu itu untuk memastikan ini tidak terjadi pelanggaran. Potensi-potensi itu kita bisa diskusikan melalui forum-forum ringan semacam ini, sehingga kita sebagai bagian dari keluarga besar pengawas pemilu itu juga memberikan ide-ide, memberikan masukan, memberikan semacam pendidikan pengawasan kepada kawan-kawan di internal kita, sehingga itu nanti kita bisa menemukan satu langkah yang formulasi yang tepat untuk menghadapi 2024. Saya pikir itu Pak Rizal, ya, potensinya yang itu tadi mobilisasi kekuasaan itu dalam berbagai ruang, mau programnya, mau personnya dan banyak hal lah yang nanti kita harus antisipasi itu. Tapi saya pikir mudah-mudahan David sangat kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya ini terjadi kan akan jadi suatu hal yang kita biasa tidak juga ada. ini Tuan. Kita belum menemukan itu antara Oposisi dengan pemenang itu belum satu. Mana itu nanti untuk kita bisa di level nasional juga tidak pernah. mungkin kita yang nggak ikuti ya. Tapi itu satu hal yang harus diwaspadai. Iya, betul. Sebagai penyelenggara pemilu, tekanan apa itu mungkin saja terjadi Pak. Maka dari itu ayo kita perkuat literasi pengawasan pemilu kita, perluas segmentasi mitra kita yang selama ini mungkin masih terbatas kelompok tertentu, sekarang harus diperluas sehingga pengawasan pemilu kita nantinya bisa lebih tajam, lebih partisipatif, lebih membumi, yang kata kita itu bersama rakyat itu. Ya. Kalau kita bersama rakyat mengawasi, bisa Bapak bayangkan pemilu yang berintegritas itu pasti bisa terwujud. Nah, pertanyaannya bagaimana itu dilakukan supaya Bawaslu bersama rakyat. Nah, selama ini kan Bawaslu masih terbatas sama kelompok A, kelompok B, kelompok C misalnya, belum kemudian bisa secara menyeluruh. Bagaimana moto bersama rakyat itu tugas kita itu Pak Bud, memasyarakatkan pengawasan pemilu. Kalau bahasa Pak Budi itu membumikan pengawasan pemilu. Gitu. Nah, tugas kita ini melalui diskusi-diskusi ringan ini, ngopas ini Pak Bud. Kita ngopi dulu Pak Bud. Ini ada telepon juga ini Pak Rizal. Kita juga ditemani dengan telepon dan apa ini Bang Ji namanya ini? Coba. Ya.
Enak juga kalau kode Pak Rijal. Oke, sahabat Ngopas, barusan tadi itu sedikit pandangan-pandangan tentang isu-isu yang ada di media yang sudah dipaparkan oleh Bang J, oleh Pak Budi. Mungkin ini dulu yang dapat kita bahas. Tunggu pembahasan-pembahasan selanjutnya di Ngopas selanjutnya. Terima kasih Bang J, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.